Gimana jadinya ketika kamu merasa bahwa kamu itu tidak dicintai dan menganggap diri kamu hanyalah sebagai sosok pengganti, tapi ternyata kamulah orang yang paling dicintainya. Jadi kali ini gua akan menceritakan alur manga one shot yang berjudul One Arm Amy. Di awal kita dikasih lihat ada seorang gadis kecil yang sedang mengangkat pot bunga yang bernama Amy. Tapi tiba-tiba tangannya si Amy ini terputus ketika dia sedang mengangkat pot bunga. Ternyata Amy ini adalah sebuah boneka yang memiliki jiwa sehingga membuatnya bisa hidup layaknya seorang manusia. Setelah mendengar suara pot bunga yang terjatuh, muncullah seorang pria tua yang menegur Amy. "Sudah kubilang kamu itu tidak boleh mengangkat barang yang berat," kata pria tua itu dengan rasa khawatir. Ternyata pria tua itu adalah ayahnya Amy. Amy pun meminta maaf dan bilang bahwa dia hanya ingin memberikan sebuah bunga untuk ayahnya. Amy pun memberikan bunga itu ke ayahnya dengan wajah penuh bahagia. "Ini untukmu ayah." Ayahnya menerima bunga itu dengan penuh senyuman. "Terima kasih Amy," ucapnya. Ayahnya Amy ini baik banget guys. Dia selalu menjahit tangan Amy yang putus, membersihkan pakaian Amy yang kotor, membacakan dongeng sebelum tidur. Pokoknya ayahnya ini sangat sayang dan perhatian banget ke Amy. Tapi Amy merasa bahwa dia bukanlah orang yang paling disayangi atau dicintai oleh ayahnya, melainkan ayahnya ini lebih mencintai anak aslinya. Jadi dulu Amy pernah melihat ayahnya ini sedang mabuk, dan ayahnya memberitahu Amy bahwa dahulu dia itu mempunyai istri dan seorang putri yang berusia 5 tahun yang bernama Amy. Tapi mereka meninggalkan ayahnya karena dulu ayahnya ini sangat suka membuat boneka sehingga membuatnya sangat terobsesi dan lupa tentang keluarganya. Dan ayahnya juga bilang bahwa dia sangat mencintai anaknya itu dan berharap bisa bertemu dengannya suatu saat nanti. Setelah ditinggal istri dan anaknya, dia pun merasa sangat terpuruk. Sampai akhirnya dia membuat sebuah boneka untuk menghapus kesedihan dalam hidupnya. Dan terciptalah boneka yang memiliki jiwa, yaitu si Amy ini cuy. Kembali ke masa sekarang, Amy melihat ayahnya yang selalu memandangi foto anaknya dengan rasa sedih dan penuh kerinduan untuk bertemu. Jadi Amy menghampirinya dan mengajak ayahnya ini untuk bertemu dengan anaknya si Amy yang asli. Kenapa kita tidak pergi saja menemui Amy yang asli? Ayahnya memang sangat ingin bertemu dengan Amy yang asli, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengannya. Karena mungkin ayahnya ini merasa dia sudah menelantarkan anaknya dan lebih memilih membuat boneka. Jadi ayahnya ini merasa malu dan tidak pantas untuk bertemu dengan anaknya itu. Padahal ayahnya ini punya alamat Amy yang asli dari surat kematian istrinya. Setelah itu mereka pun pergi ke pasar untuk meringankan suasana sekaligus membeli jajanan. Amy ingin membantu ayahnya untuk membawa jajanannya, tapi ayahnya ini nggak ngebolehin karena dia takut tangan Amy ini putus lagi. Amy merasa sedih dan bilang, "Apakah aku ini tidak berguna?" Ayahnya tahu bahwa Amy ini bersikap baik ingin membantunya. Jadi ayahnya pun membelikan Amy sebuah bunga dan memberikan bunga itu padanya. "Ini kamu bawa yang ini aja." Amy pun dengan senang menerima bunga itu. Penjual bunga menyadari bahwa Amy ini adalah sebuah boneka dan dia pun bertanya, "Apakah kamu itu sebuah boneka?" Ayahnya Amy pun menjawab iya. Dan ketika Amy bertanya pada penjual bunga apakah dia takut padanya, penjual bunga itu menjawab bahwa dia itu tidak takut. Karena di negara itu ada sebuah dongeng. Jika seorang pengrajin membuat karyanya dengan sungguh-sungguh, maka karyanya akan memiliki jiwa dan akan hidup. Penjual bunga itu juga bilang bahwa Amy harus bersyukur karena telah dibuat oleh seorang pengrajin boneka yang hebat dan baik hati. Setengah tahun pun berlalu. Kini ayahnya Amy sedang menderita penyakit yang parah, sehingga membuat sang ayah hanya bisa terbaring lemas di kasur. Mengetahui ajalnya yang tak lama lagi, ayahnya memberikan Amy 2 buah surat. "Tolong kirimkan surat ini ke bibi penjual bunga. Dan yang satu lagi, Amy, untuk anakku tercinta." Ayahnya menyerahkan surat itu dengan suara yang sangat lemah. Dan tak lama ayahnya pun tiada dan meninggalkan Amy seorang diri. Suatu hari setelah kematian ayahnya, Amy ini pun bermimpi tentang ayahnya yang bertemu dengan Amy yang asli. Dan melihat ayahnya itu sangat bahagia di mimpinya itu. Dia pun terbangun dan teringat surat mendiang ayahnya. Sehingga membuatnya bertekad untuk mengirimkan surat itu ke bibi penjual bunga dan anak ayahnya yang paling ayahnya cintai, yaitu Amy yang asli. Amy pun memulai perjalanannya dengan penuh semangat untuk mencari alamat Amy yang asli. Dia pun pergi hanya bermodalkan alamat dari surat mendiang istri ayahnya. Di hari pertama, dia berhasil memberikan surat untuk si penjual bunga. Dan setelah itu barulah dimulai perjalanannya Amy yang penuh dengan rintangan. Dari mantelnya yang dirusak sama anjing liar, kehilangan sepatu, dibantu sama orang random yang baik hati, sampai dia harus kehilangan tangan kirinya. Itu semua dia lakukan untuk memberikan surat itu ke Amy yang asli. Sampai akhirnya dia pun berhasil sampai ke alamat dan bertemu dengan Amy yang asli. "Apakah kamu Amy yang asli?" Amy yang asli pun menjawab, "Iya, aku Amy." Menjawab dengan rasa kebingungan, "Aku datang ke sini untuk mengantarkan surat dari ayah kamu."
Tapi Emi yang asli menolak surat itu dan bilang bahwa dia itu tidak punya ayah dan langsung menutup pintu rumahnya dengan sangat keras. Sambil memegang surat ayahnya, Emi pun menangis dan pergi meninggalkan rumah itu. Tiba-tiba angin pun berhembus kencang dan menerbangkan surat ayahnya. Emi pun berusaha mengejar surat itu dan akhirnya surat itu pun terjatuh di kubangan air. Emi pun memastikan apakah surat itu baik-baik saja atau tidak. Walaupun mendapatkan penolakan dari Emi yang asli, tapi dia tidak mau menyerah. Karena dia sangat ingin mengantarkan surat ini ke Emi yang asli sebagai bentuk balas budi kepada sang ayah. Aku sudah sering merepotkan ayah, tidak peduli seberapa mirip aku dibuat menyerupainya. Aku tetap gak bisa gantiin tempat Emi yang asli yang ayah sayangi. Tapi ayah masih saja menyayangiku si palsu ini. Jadi untuk terakhir kalinya aku ingin mengirimkan surat ini padanya. Tapi dia secara tidak sengaja membuka surat itu dan membacanya. Untuk Emi. Pada saat kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Aku telah menghabiskan 40 tahun terakhir memikirkanmu. Kau adalah cahaya bagi kehidupan ketika aku mencapai titik terendahku. Kau adalah anak yang manis dan baik hati. Kau memang suka membuat masalah, tapi setiap waktu yang kuhabiskan denganmu selalu menyenangkan. Aku minta maaf karena aku hanya bisa memberikanmu tubuh yang tidak nyaman. Aku berharap agar bisa membuatmu menjadi manusia sejati. Setiap kali aku melihat foto putriku, aku selalu berdoa agar kau bisa selalu hidup bahagia. Bahkan setelah aku tiada, aku mencintaimu, putriku yang lain, Emi. Siapa sangka ternyata surat itu ditujukan untuk dirinya, bukan untuk Emi yang asli. Di situ Emi pun menangis dan mengetahui bahwa ayahnya itu sangat mencintai dan menyayanginya. Emi pun akhirnya mengakhiri perjalanannya yang panjang dan akan kembali ke rumahnya. Tapi karena perjalanannya yang panjang, dia pun kelelahan dan pingsan. Sampai akhirnya dia pun diselamatkan oleh bibi penjual bunga. Dan bibi penjual bunga itu pun menyuruh Emi untuk tinggal dengannya mulai sekarang. Ternyata surat yang diberikan ayahnya Emi ke si penjual bunga adalah untuk merawat Emi jika dia sudah tiada. Akhirnya Emi pun hidup dengan si penjual bunga dan manga one shot ini ditutup dengan Emi yang tidur sehabis menulis surat untuk ayahnya yang di surga. Emi sedang bahagia saat ini. Ya, segitu aja dari gua, dan gua juga mau minta maaf karena baru bisa upload video karena tempat kerja gua lagi banyak gawean cuy. Jadi baru bisa bikin konten itu sekarang cuy. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai habis. Ya, sampai jumpa di konten gua selanjutnya and ciao.